Hai, ketemu lagi di channel Kawan Studio. Video kali ini kita akan bahas tentang menu format di AutoCAD. Jika kamu penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel Kawan Studio agar kamu bisa mendapatkan informasi seputar teknik sipil lainnya. Menu format yang ada di AutoCAD digunakan sebagai sarana pengatur komponen gambar. Pengaturan beberapa elemen seperti layer, teks, dan multi-line teks sebaiknya dilakukan sebelum kita mulai menggambar di AutoCAD. Setelah tools yang ada di format ini diatur, kita bisa simpan dan bisa kita jadikan dasar untuk pembuatan gambar berikutnya, sehingga tidak perlu atur setiap kali memulai gambar baru. Kali ini kita akan bahas tentang beberapa tools yang ada di menu format, seperti warna atau color, tipe garis atau line type, tebal garis atau line weight, kemudian ada text style, dimension style. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana cara bekerja dengan layer. Pertama yang kita bahas itu warna ya, atau color. Jadi di dalam AutoCAD itu terdapat ratusan warna yang bisa kita gunakan. Penggunaan warna pada saat kita menggambar objek di AutoCAD itu dapat mempermudah kita membedakan objek yang kita gambar. Untuk mengatur warna, kita bisa melakukan melalui toolbar Object Properties. Contohnya, ini ada beberapa garis ya. Kita coba atur warnanya. Kita klik, kemudian di sini di Tools Ribbon Panel, kita klik panah ke bawah. Nah, kita bisa pilih warnanya nih. Langsung aja klik warnanya, otomatis garisnya akan berubah ya. Kita klik. Nah, atau bisa dengan klik objek, kemudian klik kanan, kita masuk ke properties. Di sini ada color, kita pilih ya, yang warna hijau misalnya, kita klik. Nah, di sini pada warna ini kalau kita klik yang more color ya, kita klik. Nah, di sini ada index color, kemudian ada true color dan color book. Kalau kita gunakan warna yang ada di index color ya, ini warnanya. Pada saat kita print gambar kita dengan menggunakan flash style monochrome ya, warnanya akan jadi hitam semua gitu. Nah, tapi kalau true color, kita gunakan objek ini true color. Nah, ini warnanya mengikuti warna yang kita gunakan atau warna yang asli. Misalnya kita gunakan warna merah, pada saat dia di print atau di plot, itu warna yang keluar akan berwarna merah juga gitu. Nah, itu penjelasan tentang warna ya. Selanjutnya kita bahas tentang tipe garis atau line type. Selanjutnya kita masuk ke tipe garis atau line type ya. Line type ini berfungsi untuk mendefinisikan tipe garis. Ada beberapa jenis garis yang bisa mempresentasikan objek-objek tertentu. Umumnya garis menerus itu digunakan untuk menggambarkan apapun yang terlihat. Sedangkan garis putus-putus itu digunakan untuk mempresentasikan garis virtual yang bisa merupakan proyeksi objek tertentu, lintasan pergerakan objek tertentu, atau simbol tertentu. Nah, untuk mengatur jenis garis, kita bisa ketik pada command bar ya, Alt Enter. Nah, kita akan masuk ke dialog box Line Type Manager ya. Kita bisa buka daftar pustaka garisnya dengan cara kita klik bagian load ini, kita klik. Nah, di sini ada bermacam jenis garis. Jadi kita bisa seleksi ya untuk memasukkan tipe garis ini ke dalam Line Type Manager kita. Kita bisa klik yang garis paling atas, kemudian dengan tombol shift ya, ditahan tombol shiftnya, kita klik yang garis paling bawah, kemudian kita oke kan. Nah, otomatis dia masuk ke Line Type Manager. Nah, setelah dari sini kita bisa oke kan dulu, kita bisa klik objeknya, kemudian kita ke line type ini yang ada di ribbon panel ya. Kita klik ini, tanda panah ini ya, kita klik, kemudian kita pilih garisnya yang ingin kita terapkan ke dalam gambar objek kita. Misalnya garis putus-putus atau garis center ya, misal ini kita klik. Nah, otomatis garisnya berubah. Nah, kalau ini misalnya kita rubah jadi dash head, atau yang ini divide. Jadi setiap garis yang kita terapkan ke dalam sebuah objek, itu dia akan mempresentasikan objek-objek tertentu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi cara merubah garisnya gampang ya, tinggal klik objeknya, bisa klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di sini juga kita bisa atur tipe garis kita
mau gunakan garis jenis apa. Di kolom line type ini ya, kita klik, nah kita pilih garisnya. Jadi semudah itu ya menerapkan jenis garis ke dalam objek yang kita buat di AutoCAD. Selanjutnya ada tebal tipis garis atau line weight. Jadi fungsinya untuk mengubah tebal garis objek. Nah, untuk mengatur ketebalan garis itu kita bisa merujuk kepada standar informasi gambar manual ya, yang dikeluarkan oleh ITB. Untuk ketebalan garis itu mulai dari 0,18, 0,25, 0,35, dan 0,4 itu sudah cukup untuk mempresentasikan semua elemen dan informasi gambar. Pada saat kita menggambarkan objek gambar di AutoCAD itu ada 3 macam ketebalan garis ya, yang biasanya dipakai pada saat kita menggambar gambar teknik. Ada garis tebal, garis sedang, dan tipis. Perbandingannya itu 2:1:0,7 gitu. Nah, untuk garis tebal biasanya ada di angka 0,35 sampai dengan 1,4. Kemudian di garis sedang itu 0,18 sampai 0,7. Kemudian di garis tipis itu ada di 0,18 sampai 0,5. Fungsi kita mengatur tebal tipis garis itu untuk membuat output gambar kita itu menjadi lebih menarik gitu. Misalnya ada perbedaan garis struktural atau garis arsitektural atau garis arsiran. Nah, itu pada saat kita print gambarnya, kita keluarkan hasil akhirnya itu gambarnya jadi bagus gitu. Nah, biasanya garis yang tebal itu garis yang menegaskan objek yang kita gambar. Sementara kayak garis tipis itu biasanya digunakan untuk garis-garis arsiran ya. Jadi kita perlu membedakan tebal tipis garis pada gambar yang kita buat. Nah, untuk settingnya kita klik objek yang ingin kita rubah, kemudian kita bisa ke icon line weight yang ada di ribbon panel ya. Nah, di sini kita bisa atur tebal tipis garis kita. Misalnya yang merah kita terapkan garisnya itu tebalnya 1 gitu ya. Terus yang kuning 0,5, terus yang hijau 0,3. Nah, kalau kondisi status bar line weight-nya ini aktif, dia akan kelihatan perbedaannya. Tapi kalau tidak aktif, pada saat kita plot ya, kita print, nah di sini baru kelihatan tebal tipis garisnya. Jadi kita bisa melihat garis kita itu udah berubah jadi tebal atau tipis tuh dari status bar line weight ini. Kalau di status bar ini kalian tidak muncul ya line weight-nya, kalian bisa ke bagian ujung ya, custom ini, kemudian checklist yang line weight. Nah, yang ini kita checklist. Nah, kita di checklist biar dia muncul gitu. Terus pastikan dia dalam kondisi aktif. Jadi kita bisa lihat perbedaan garis yang udah kita terapkan di objek kita. Selanjutnya ada text style. Jadi teks adalah perintah untuk menuliskan huruf atau teks. Kita bisa menentukan beberapa karakteristik teks seperti lokasi penyisipan teks, tinggi teks, maupun style teks. Dalam gambar teknik, jenis teks yang dipergunakan harus konsisten untuk keseluruhan gambar. Jadi umumnya, teks untuk judul, keterangan, notasi itu menggunakan teks kapital dan sans serif ya, atau huruf teknik. Setiap gambar baik berupa denah, detail, potongan, tampak harus memiliki judul. Judul ini harus jelas dan singkat, dan jenis hurufnya adalah kapital. Ukuran teks untuk judul itu relatif, tapi ada beberapa ukuran yang bisa menjadi referensi. Misalnya, teks ukuran 18 poin itu digunakan untuk kertas ukuran A0, A1, dan A2. Kemudian teks ukuran 14 poin digunakan untuk kertas ukuran A4 dan A3. Kemudian ukuran teks 3 mili itu digunakan untuk dimensi keterangan notasi pada gambar. Teks ukuran tinggi 5 mili sampai dengan 6 mili digunakan untuk subjudul dan judul. Nah, semua itu bersumber dari standar informasi gambar manual buku ITB ya tahun 2015. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan hasil gambar yang bagus ya, kita perlu memodifikasi lagi ya ukuran teks yang mau kita gunakan. Nah, untuk pengaturan teks itu kita bisa ke bagian annotate ini, klik arah panah ini ya, kita klik. Nah, kita akan masuk ke text style.
Di sini kita bisa menentukan beberapa karakteristik teks, kemudian kita bisa gunakan jenis font stylenya, kemudian tingginya berapa itu kita bisa atur di sini ya. Saran saya pada saat kita membuat text style itu gunakan yang anotatif. Pada saat kita merubah objeknya dengan skala berapapun dia otomatis menyesuaikan dengan skala yang kita gunakan. Nah, contoh di sini kita buat salah satu karakteristik teks. Misalnya kita bisa klik yang new ini ya. Kemudian kita buatkan namanya misalnya font annotate. Nah, kemudian kita oke-kan. Kemudian kita bisa atur font name-nya. Di sini kita bisa atur teksnya. Misalnya kita gunakan ini ya, Century Gothic ini. Kemudian sini tetap di regular. Nah, height-nya kita bisa atur ya tingginya. Nah, di size ini kita bisa checklist yang anotatifnya ya. Width faktornya kita tetap di angka 1. Nah, langsung aja kita apply. Kemudian kita close ya. Otomatis dia masuk ke text style ini. Nah, kita bisa pilih nanti. Jadi itu tadi tentang text style. Selanjutnya kita masuk ke dimension style. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bisa memperhatikan elemen-elemen yang ada di layar ini ya. Nah, kita perlu memahami bagian dari dimension style ini. Di sini ada objek garis ya, panjangnya 3 meter. Bagian ini merupakan extension line-nya. Kemudian di ujung yang ada tanda panah seperti ini arrowhead-nya. Nah, garis untuk penghubung dari arrow itu ke angka dimensinya itu namanya dimension line. Kemudian di sini ada dimension tag. Nah, yang bagian garis ini line objeknya ya. Untuk mengatur dimension style kita bisa ketik D enter atau kita bisa ke arah icon yang ada di ribbon panel. Nah, arah tanda panah ini kita klik. Nah, kita masuk ke dialog box Dimension Style Manager. Nah, di sini kita bisa atur berbagai macam ukuran dimension style kita. Nah, saran saya ini sebaiknya menggunakan yang anotatif ya. Jika kita ingin membuat dimension style yang baru, kita bisa klik yang tab new ini, kita klik. Nah, kita masuk ke create new dimension style. Di sini kita perlu nama dimension stylenya. Misalnya dimensi anotatif. Kemudian di continue. Nah, untuk start with-nya kita bisa mulai dari dimensi yang sudah disediakan sama AutoCAD. Misalnya anotatif atau ISO 25 atau gunakan yang standar. Misalkan kita pilih yang standar ya. Kemudian kita continue. Nah, di sini ada tab line, symbol and arrow, kemudian ada text, fit, primary unit, alternate unit, kemudian ada toleransi ya. Di bagian line ini digunakan untuk memodifikasi bentuk, ukuran dari garis dimensi dan perpanjangan garis. Kemudian di bagian symbol and arrow digunakan untuk memodifikasi bentuk arrow atau panah dari garis dimensi dan perpanjangan garis. Kemudian di bagian teks ini digunakan untuk memodifikasi bentuk teks, ukuran serta peletakan teksnya. Nah, di bagian fit ini digunakan untuk memodifikasi teks bila areal tidak mencukupi. Kemudian di tab primary unit ini digunakan untuk memodifikasi format penulisan dimensi, ketelitian, serta skala. Nah, di bagian alternate unit ini digunakan untuk pembuatan dan modifikasi unit yang akan muncul selain dari unit primer atau primary unit. Kemudian di bagian tolerance ini digunakan untuk memodifikasi toleransi ketelitian dimensi yang kita gunakan. Nah, jadi jika kita ingin membuat dimensi baru, kita bisa atur melalui tab line ini dulu ya. Nah, di sini ada color, jadi kita bisa menentukan jenis garis itu ingin menggunakan warna apa. Misal kita buat by layer. Jadi setiap layer aktif yang digunakan pada saat kita membuat objek dimensi, maka warna dimensinya menyesuaikan dengan layer yang sedang aktif tersebut gitu. Nah, di line type ini juga kita style jadi by layer ya. Kemudian di line width-nya kita biarkan di by block. Nah, di sini extend beyond tick sama baseline spasi. Jadi di sini kita atur saja menggunakan ukuran 0,7 ya, 0,7. Kemudian di bagian
Suppress ini dim line 1 dan dim line 2-nya tidak kita checklist. Nah, di bagian extend beyond dim line-nya kita buat 0,7. Kemudian offset from origin-nya ini kita ganti jadi 0,5. Nah, ini kita ganti jadi 5 ya. Kemudian kita bisa ke tab symbol and arrow. Nah, di sini kita bisa gunakan pilihan arrow-nya, pilihan panahnya kita mau seperti apa, misalnya dot atau architectural tick ini. Nah, kemudian di arrow size-nya kita ganti jadi 1 ya. Center mark-nya kita bisa rubah jadi 2,5. Kemudian di brick size-nya ini biarkan di 3,75. Nah, di sini di arch length simbolnya kita buat tetap di preceding dimension text ini. Di jog angle-nya tetap 45 ya. Nah, di sini tetap 1,5. Nah, kemudian di tab text kita bisa atur jadi font anotatif yang udah kita terapkan sebelumnya di text style. Nah, kita pilih ini yang font anotatif. Jika kita ingin menambahkan text style baru, kita bisa ke kotak dialog box yang text style-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan style baru gitu. Kemudian di text color ini kita gunakan misalnya by layer. Kemudian di fill color-nya juga kita bisa atur. Nah, di sini biarkan di non ini ya. Kemudian di text height ini kita bisa gunakan 1,5. Nah, untuk vertikalnya kita above. Horizontalnya kita center. View direction-nya kita left to right. Kemudian di bagian offset from dim line ini kita ganti 0,35 ya. Yang text alignment-nya di sini ya. Di bagian fit kita pilih yang base fit. Kemudian text classment-nya di beside the dimension line. Nah, scale for dimension feature-nya kita aktifkan anotatifnya. Nah, di bagian fine tuning ini kita checklist yang ini. Kemudian kita ke tab primary unit. Kemudian kita bisa atur di unit formatnya ini desimal. Presisinya kita ambil aja 0,00 ya. Jadi tidak terlalu panjang angkanya nanti. Nah, kemudian di bagian desimal separator ini kita ganti jadi koma. Run off-nya 0 ya. Di prefix sama suffix ini tidak perlu kita isi. Scale faktornya 1. Nah, di bagian zero suppression ini kita ganti jadi trailing ya. Angular dimensionnya gunakan decimal degree untuk unit formatnya. Kemudian di bagian presisinya tetap 0. Nah, di sini kita tidak ada yang kita checklist. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Kalau misalnya kurang pas, ini bisa diatur lagi gitu. Jadi kita perlu melakukan percobaan gitu, maksudnya trial and error hasil dari pengaturan dimension style kita nanti sesuai atau tidak gitu. Kemudian di bagian alternate unit ini tidak ada yang di setting ya. Kita ke tab tolerance ini, kita di vertical posisinya kita ganti jadi bottom ya. Nah, kemudian kita bisa oke kan. Kemudian kita set current, kemudian close. Nah, misal kita buat garis line ya, untuk ngecek hasil dimensi yang kita buat garis L, enter, panjangnya misal 2000 atau 2 meter, enter. Nah, kemudian kita ukur, kita klik ujung garis ini sampai ke ujung garis ini ya. Nah, jadi dimension stylenya seperti ini. Nah, kalau seandainya ukuran dimensi stylenya ini kurang pas, kita bisa kembali lagi ke pengaturan dimension style tadi ya. Kita ketik D enter, kita masuk ke dimension style manager. Nah, di sini kita bisa atur ulang lagi. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur ulang pengaturan yang tadi, dimension anotatif, kita modif aja. Nah, kita atur lagi. Jadi itu pengaturan tentang dimension style. Dan yang terakhir itu layer ya. Jadi layer itu merupakan lapisan pada gambar yang fungsinya digunakan untuk mengelompokkan gambar menurut disiplin ilmu tertentu atau kriteria tertentu. Jadi setelah kita memahami tentang color, kemudian tebal tipis garis, line weight, kemudian jenis garis, line tipe garis gitu ya. Nah, ini kita bisa membuat layernya. Tujuan kita menggunakan layer itu untuk mempermudah proses gambar, apalagi gambar yang kompleks. Di dalamnya mungkin terdapat beberapa ilmu teknik ya, misalnya arsitektur, struktural, ME, plumbing, dan sebagainya. Jadi kadang penggunaan layer itu dibedakan dari disiplin ilmu itu. Layer diidentifikasi dengan nama, warna, tipe garis, dan lain-lain.
Jika kita ingin hapus atau menyembunyikan dan mengatur dengan sedemikian rupa, maka kita bisa mengunci layar yang tidak kita ingin edit. Nah, untuk masuk ke perintah layar, kita bisa ke home ya. Kemudian di sini ada layer properties, atau kita bisa ketik LA enter. Nah, di sini kita bisa membuat dan menghapus layar yang kita punya. Nah, misalkan di sini ya, ini kalau kita baru buka lembar kerja baru, ini belum ada layarnya. Jadi kita bisa klik di layar ini, kita klik, kita bisa buatkan nama layar barunya. Misalnya ARS, arsitektur, garis arsitektur. 1 itu misal tentang arsiran gitu. Nah, kita setting di bagian ini ya, ada kolom on, kemudian ada freeze, kemudian ada look, ada plot ya. Jadi masing-masing itu ada tujuannya. Kalau seandainya gambar lampu ini kuning, itu artinya layarnya aktif. Tapi kalau dia tidak aktif, dia berwarna seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian freeze ini baku tidaknya layar pada keseluruhan viewport kita. Kemudian di sebelahnya ada look ya, terkunci atau tidaknya layar kita. Di kolom sebelahnya ini ada plot. Plot ini digunakan untuk kita menginginkan layar kita itu terprint di akhirnya atau tidak gitu. Jadi kita bisa atur di plot ini. Nah, di sini di color kita bisa rubah warnanya. Misalkan kita gunakan warna yang ini, dan line type-nya kita bisa ganti ya. Nah, misalnya belum muncul jenis-jenis garisnya di sini, kita bisa klik load ini, kemudian di seleksi ya, kita klik yang di atas ini, kemudian tekan tombol shift, kita arahkan ke garis yang paling bawah. Nah, kita oke-kan, otomatis dia masuk ke select line type-nya. Nah, kita bisa pilih jenis garis arsirannya mau apa gitu. Oke-kan. Kemudian di language-nya kita bisa atur, misalnya karena garis arsiran jadi tidak terlalu ini ya, cuma mengisyaratkan material apa yang kita gunakan gitu. Nah, kita bisa pakai yang 0,05 atau 0,00 ya. Nah, kemudian kita tambah lagi ya layarnya, kita klik ini new layer. Nah, kita bisa tambah layarnya, misalnya ARS 2 dinding misalnya. Nah, jadi penamaan ini bisa disesuaikan dengan disiplin ilmu keteknikannya. Nah, misalnya dinding kita ganti jadi warna yang, usahakan penggunaan layarnya tidak terlalu mencolok, itu agar mata kita tidak cepat jenuh gitu. Kita pilih yang ini mungkin, kemudian oke-kan, line type-nya continuous, line weight-nya kita atur di 0,13 misalnya. Oke. Nah, kemudian kita ingin menambahkan lagi garis struktur, str enter misal ya, kemudian 1 gitu. Fondasi kita ganti jadi warna merah mungkin ya. Kemudian tebalnya, biasanya garis struktur itu agak tebal ya, kita pakai 0,2 gitu. Nah, jadi kita bisa melanjutkan dan menambahkan layar-layar lainnya. Kalau seandainya layar kita ingin kita hapus, kita tinggal klik layarnya, kita pilih ya delete layer. Kalau seandainya layar ini aktif, berwarna hijau ini statusnya, nah ini tidak bisa dihapus karena dia dalam kondisi aktif gitu. Jadi kita harus pindahkan dulu layar aktifnya, baru kita bisa hapus. Misalnya kita klik arsiran, kita delete. Nah, itu cara mengatur layar. Jadi setelah kita memahami apa itu color, line type, line weights-nya, kemudian dimension style atau text style-nya, kita bisa membuat template sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi usahakan template yang kita buat itu mengacu pada standar-standar yang berlaku di Indonesia. Baik itu tentang tebal tipis garis ataupun tentang ukuran teks yang kita gunakan. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video yang selanjutnya.